Salut ya buat Pak Mahfud yang secara tidak langsung mengakui kekalahannya ya. Beda sama pasangannya si Ganjar Pranowo yang masih bersifat angkuh dan sombong dan kemelinti. Hola netizen yang tercinta, Mahfud MD menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh relawan yang telah mendukung dirinya pada Pilpres 2024. Ia juga menyebut dirinya sebagai mantan cawapres dari Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 diusung dan didukung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD melalui akun media sosial pribadinya. Dalam videonya, Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada relawan dengan menyebut dirinya mantan cawapres Ganjar Pranowo. Ia mengaku seluruh relawan pendukung pasangan calon nomor 3 Ganjar Mahfud telah bersama-sama berjuang demi kemenangan di pemilu 2024. Mahfud MD juga menyebut perjuangan masih sangat panjang. Ia pun mengajak seluruh relawan untuk menjaga perjuangan. Saya Mahfud MD mantan cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Respect untuk Bapak Mahfud MD. Terima kasih ya Pak, sudah menjadi contoh negarawan yang sejati. Semangat terus Pak, pokoknya semangat untuk membangun Indonesia emas. Selama Pilpres 2024 cuma Pak Mahfud sama Caimin yang jarang banget dibully sama pendukung-pendukung paslon lain. Sip. Ginilah kayak Bapak Profesor Mahfud MD legowo, itu baru yang namanya pemimpin, itu baru yang namanya petinggi, punya ilmu tinggi, legowo, tahu proses hukum, tahu apa semua dia, tahu dia tentang hukum, apa yang harus dilakukan, apa yang enggak, ya kan? Jangan malah udah tahu kalah, makin tak apa-apa yang ngomong sama lukisan lah. Oh alah, jangan jadi Anto ya Rip, ya Rip. Ya. Kacau lah. Kalau udah kalah ya udah, oke, gas. Apa Pak? Mantan cawapres? Serius toh? Nah, kayak gini kan keren. Bikin suasana menjadi damai, adem, tanpa harus berkoar-koar atau teriak curang. Pak Mahfud kan pernah bilang, kalau pemilu itu mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Saya jadi respect dan salut melihat Bapak karena bisa menerima kekalahan atau kenyataan dengan lapang dada. Kalah atau menang dalam sebuah kompetisi itu hal yang biasa. Bapak Mahfud ini hebat loh, terlihat dari sikapnya yang bijak. Dari kemenangan kita mendapatkan kebanggaan, dari kekalahan kita mendapatkan pelajaran. Bah, sudah menyerah Bapak. Baguslah Pak, bercepat dilantik Pak Prabowo jadi presiden. Terima kasih Pak atas pengabdian Bapak selama ini di negara ini. Terima kasih ya Pak ya. Bapak nggak bahaya kah Pak? Bapak ngomong kayak begini Pak, nanti Ibu Bante ngamuk loh Pak. Kalau Ibu Bante ngamuk, Bapak kenal loh Pak. Pak, istighfar Pak. Saya mau nanya nih Pak nih, konsepnya nih kayak gimana Pak? Pengumuman siapa pemenangnya itu belum diumumin oleh KPU, belum Pak? Belum nih, belum. Tapi kenapa Bapak sudah mengundurkan diri dan Bapak membuat statement bahwa Bapak itu adalah mantan cawapres dari si Ono gitu? Kenapa ya Pak? Ada masalah apa Pak? Masalah apa Pak? Tapi nggak apa-apa sih Pak. Alhamdulillah gitu, bagus Pak. Bagus. Karena dari calon-calon yang lain nih cuma Bapak doang yang mengakui akan kekalahan, yang tidak tantrum, terusnya tidak lapor sini, tidak heboh, tidak demo, tuh cuma Bapak doang Pak. Saya salut sama Bapak. Akhirnya Bapak Mahfud MD yang selama ini saya kenal kembali lagi. Soalnya apa Pak? Kemarin pas Bapak masih sama si Ono tuh, angkuhnya, sombongnya kayak apa sih gitu. Saya nggak ngefans lagi sama Bapak awalnya, tapi sekarang saya ngefans lagi Pak sama Bapak. Saya salut sama Bapak, mengakui kekalahan dan mengundurkan diri sebelum pengumuman dari KPU siapa pemenangnya Pak. Gitu.
mantan cawapres. Salut ya buat Pak Mahfud yang secara tidak langsung mengakui kekalahannya ya. Beda sama pasangannya si Ganjar Pranowo yang masih bersifat angkuh dan sombong dan kemelinti. Wajah Pak Mahfud saiki mulai beraura positif, berwibawa meneh. Beda pas kumpul karo Ganjar kayak wajah kaya sengkuni, aurane negatif. Saiki ayo Pak Mahfud kembali ke tempat asalmu. Loh, serius tak Pak? Kok mantan cawapres? Tapi saya salut sih dengan Bapak ya kan, bisa menerima ini dengan legowo. Keren deh, auranya makin oke gitu loh. Senyumannya udah yang kayak ayo udah gitu loh. Keren Pak, sehat terus ya Pak ya. Saya respect sama Bapak. Bapak Mahfud MD yang tercinta baru-baru aja nih ngerilis video yang mengutarakan bahwa dirinya adalah sebagai mantan cawapres. Udah bukan mantan Menko Polhukam lagi, tapi udah ke mantan cawapres. Kenapa nih Pak? Kok seolah-olah gitu ya ngomongnya jadi mantan cawapres gitu. Nah, apakah memang mungkin ya sesuai dengan artikel yang ada di suara.com ini gitu, bahwa kayaknya Pak Mahfud ini udah hopeless mungkin? Atau mungkin sudah berlapang dada untuk menerima kekalahan dan mengakui bahwa memang dirinya tidak masuk dalam jajaran, atau mungkin gitu ya bahwa pemilu ini sudah selesai. Padahal ya KPU sendiri belum merilis belum juga memberikan konferensi secara pasti bahwa memang sudah ada pemenangnya dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Hal ini tuh jadi nampak kontras ketika misalnya capresnya gitu ya, Pak Ganjar gitu, lebih vokal dalam menyuarakan tentang hak angket, yang mana ini kayaknya udah gak sinambungan lagi nih, gak berkesinambungan lagi antara Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar Pranowo. Karena memang kan beberapa kali juga media sering menanyakan ya tentang hak angket gitu. Dan juga Pak Mahfud juga sudah memberikan pandangannya bahwa hak angket itu bisa dilakukan, tapi itu ranah yang lain. Saya tidak ikut campur dalam hal itu. Mungkin karena memang Pak Mahfud ini melalui jalur yang independen gitu ya, tanpa partai gitu, dan memang ini adalah berkat diusung, makanya Pak Mahfud mencoba untuk setidaknya mencoba netral gitu. Tapi walaupun begitu kan Pak Mahfud juga seolah juga memberikan efek di mana memang hak angket ini sebenarnya masih bisa untuk dilakukan. Ya apapun itu gitu ya, entah deh, mungkin ada strategi lain dari seorang Pak Mahfud MD gitu ya, kenapa makanya dirinya bilang bahwa sekarang dia sudah menjadi mantan cawapres. Apakah mungkin nantinya akan bergabung kembali ke pemerintahan saat ini atau pemerintahan yang akan datang? Begitu juga mungkin nanti cawapres dari nomor urut 01 yang kemungkinan akan kembali juga ke koalisi pemerintahan, mengingat juga ketua partai dari Nasdem sendiri sudah bertemu baik presiden maupun juga capres lainnya. Tapi seenggaknya ini patut diapresiasi gitu ya, legowo, lapang dada, dan juga sudah menerima. Keren. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah tidak sejalan lagi nih. Wow, Pak Ganjar, Pak Mahfud, ini kok sepertinya sekarang sudah menjadi dua pribadi yang berseberangan. Sudah menjadi dua orang yang tidak sefrekuensi, sudah tidak sejalan. Ada apa nih Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini? Kok sepertinya Pak Ganjar sangat kekeh mendukung hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Sedangkan Pak Mahfud kayaknya nggak peduli ya, sama nggak percaya ada kecurangan pemilu. Makanya dia bilang tak perlu dukungan saya ada. Menurut saya sudah benar Pak ya, dan langkah Bapak ini untuk berani menyuarakan kembali seperti Pak Mahfud yang kita kenal dulu, ini sangat bagus. Karena saya lihat komen-komen masyarakat sekarang sudah kembali mendukung Pak Mahfud lagi. Bagus Pak, pertahankan. Dan terakhir Pak Mahfud, sudah saatnya sekarang menurut saya paling tepat adalah ambil mic press con sendiri dan ucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Sudah, itu aja sudah ya. Dan tinggalkan, habis itu tinggalkan total Pak Ganjar, PDIP sudah tinggalkan, kembali ke Pak Jokowi, kembali ke circle yang mana menghargaimu Pak ya. Lagian juga apa yang mau diharapkan dari Pak Ganjar, apalagi capres sudah kalah ya kan. Terus
abis ini jadi apa deh? Jadi apa deh abis ini ya? Dari DPR kamu masuk ke capres, balik lagi DPR, malu kan? Terus jadi gubernur di luar provinsinya, nah di Jawa Tengah aja kemarin capres kalah ya kan, apalagi di provinsi lain. Apalagi ya, jadi apa deh cocoknya ya? Coba kalian yang jawab kawan-kawan, gimana aku udah bingung, gimana kawan-kawan, terus banget.